Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas hidayah dan ketakwaan kepada-Nya. Kalau bukan karena hidayah Allah, tidak mungkin kita bisa berkumpul bersama di sini. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, semoga salawat-Mu senantiasa Kau curahkan untuk Nabi Muhammad, untuk istri-istri beliau, dan untuk anak keturunan beliau, sebagaimana Engkau telah memberikan salawat-Mu kepada keluarga Nabi Ibrahim. Dan berikanlah berkah-Mu kepada Muhammad dan kepada istri-istri dan anak keturunan beliau, sebagaimana Engkau telah menurunkan berkah-Mu kepada keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha terpuji dan maha agung. Amma ba'd, kita akan berbicara tentang pendiri Al-Irsyad. Kita akan berbicara sejarah, karena ada orang-orang yang sok tahu. Saya pernah berjumpa dengan salah satu tokoh Al-Irsyad. Tokoh, kalau saya bicara tokoh, dia salah satu ketua pimpinan. Dia ngomong panjang lebar tentang Al-Irsyad. Akhirnya saya tanya, Afwan Ammi, Ammi orang Al-Irsyad? Kata dia, iya. Ana mau tanya, bukunya Ahmad Surkati yang Ammi sudah baca apa? Nggak ada. Jangan ngaku-ngaku Al-Irsyad lah. Bagaimana seorang mengaku orang Al-Irsyad ketika dia tidak tahu apa itu Al-Irsyad? Yang tahu organisasi, mungkin ada salat Idul Fitri, Idul Adha, ada pendidikan, dan dia tidak tahu. Dan ini banyak. Ini contoh pimpinan yang mengaku orang Al-Irsyad. Wa ma ya'riful irsyad. Yang anak katakan sok tahu, sok belain Al-Irsyad, ishdarraq anil irsyad. Apa yang ente ketahui, ente bela-belain Al-Irsyad? Sedangkan ente sendiri tidak tahu. Kita akan berbicara sejarah yang panjang, sejarah bagaimana berdirinya Al-Irsyad. Dan sebelum berbicara tentang sejarah berdirinya Al-Irsyad, kita akan berbicara bagaimana kondisi umat Islam sebelum adanya Al-Irsyad. Kondisi politik Indonesia ketika atau sebelum Syekh Ahmad Surkati datang. Syekh Ahmad Surkati itu datang ke Indonesia tahun 1912. Afwan, ana bukan sok tahu tentang Surkati, karena ketika ana menulis tesis S2 itu ana menulis sebuah tesis dengan judul Juhud Syekh Ahmad Surkati fi da'wah ila Allah fi Indonesia. Ana nulis tentang perjuangan Syekh Ahmad Surkati berdakwah di Indonesia. Yang terpaksa kita harus baca semua bukunya Surkati. Bukan karena kita kepingin baca, terpaksa. Kalau ente ngaku menulis buku Surkati atau menulis tentang perjuangan Surkati, tapi ada satu buku Surkati yang belum ente baca, maka belum tuntas. Bahkan ana mendapatkan buku tulisan tangan, yang buku ini nggak ada di tempat-tempat Al-Irsyad. Hanya ada buku itu di rumah seorang tokoh Al-Irsyad yang waktu itu umurnya sudah 98 tahun. Ana datang ke rumah dia, umur dia 98 tahun. Di perpustakaan Al-Irsyad nggak ada. Baik yang di Jakarta atau yang di Surabaya.
Orang itu namanya Syekh Ahmad bin Mahfud. Hafizahullah ta'ala. Sekarang umurnya sudah di atas 100, tapi dia masih hidup, subhanallah. Itu terakhir yang Anda dengar tentang beliau. Ada di rumah beliau tulisan tangan yang bacanya repot, tapi ya sudah terpaksa kita baca. Syekh Ahmad Surkati datang ke Indonesia tahun 1912 Masehi. Ketika itu Indonesia di bawah kekuasaan Belanda. Dan Belanda membagi masyarakat Indonesia itu jadi 3 kasta. Yang pertama, orang-orang Eropa. Itu kasta pertama. Mereka mendapatkan pelayanan khusus dari pemerintah Belanda. Tingkatan kedua, orang-orang asing dari bangsa Arab, bangsa India, dan bangsa Cina. Tujuan Belanda membuat kasta ini adalah untuk memisahkan warga asing dengan Indonesia supaya tidak bercampur baur. Oleh karena itu antum tahu di hampir setiap kota ada namanya kampung Arab. Itu yang bikin Belanda. Belanda mewajibkan orang Arab kumpul jadi satu supaya mudah mengontrol mereka. Orang Cina ada kampung Pecinang. Itu Belanda yang bikin. Bukan karena mereka ingin bikin kampung sendiri, enggak. Tujuan Belanda adalah benar-benar memisahkan supaya gampang ngaturnya. Kalau ada apa-apa ketahuan, oh provokatornya orang Arab, kampung Arab soalnya. Oh di Cina, oh ini orang Cina. Mereka lakukan itu untuk mencengkeram ya tangan kekuasaan di Indonesia. Dan dulu tahun 1900-an itu, kalau orang-orang mau keluar kota, mau kemana, itu harus ada izin. Orang Arab ini mau berangkat ke Surabaya. Di masa itu ini sejarah yang mencatat. Anak sendiri tidak ada pada waktu itu, tapi disebutkan kalau mau pindah-pindah harus ada izin. Demi mengontrol berapa jumlah mereka, bagaimana perkembangan mereka. Kemudian yang ketiga, orang Indonesia asli. Orang Indonesia asli diperlakukan sangat merana. Mereka yang dijadikan kerja rodi. Antum kalau tahu adanya rel kereta api dari Banyuwangi sampai Anyer sana, itu di bawah rel itu adalah tulang belulang nenek moyang kita. Belum ada alat-alat berat tuh. Yang gali itu manusia. Mereka yang ngangkat mati kubur di sana. Itu kondisi politik. Adapun kondisi keagamaan pada waktu itu ya sama. Indonesia tidak berbeda dengan negeri-negeri Islam yang lainnya. Negeri-negeri yang mayoritas Islam. Kebodohan merajalela di sana. Berbagai ritual-ritual ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dilakukan oleh orang-orang Islam karena faktor tidak punya ilmu. Dan Syekh ketika datang ke Indonesia dia cerita, Syekh Ahmad Surkati, dia menceritakan bagaimana kondisi Indonesia pada waktu itu. Bahasa dia nih, siapa yang mendatangkan Syekh Ahmad Surkati? Belum ada Al-Irsyad. Yang mendatangkan Syekh Ahmad Surkati itu Jam'iyatul Khair. Jam'iyah Khairiyah punyanya Al-Ba'alwi. Mereka. Makanya kalau Anda baca tulisan para ulama, mereka jelasin yang punya peran besar di pendidikan pertama kali itu orang-orang Ba'alwi. Jam'iyatul Khair. Mereka bahkan yang mendirikan ormas Islam pertama atau yayasan Islam pendidikan pertama. Itu mereka. Baru yang lainnya nanti ada Muhammadiyah. Itu sesudah Jam'iyatul Khair. Kemudian adanya Nahdlatul Ulama. Jauh. Mereka baru ada setelah Jam'iyatul Khair. Dan yang mendatangkan Syekh Ahmad Surkati ini mereka. Orang-orang Alawiyun. Mereka mendatangkan guru-guru dari luar, di antara yang datang oleh Syekh Ahmad Surkati. Kata Syekh Ahmad Surkati,
Anda mau bacakan ucapan beliau. Beliau nggak bisa bahasa Indonesia. Beliau ngajar semuanya pakai bahasa Arab. Maka antum lihat di logo Al-Irsyad, lambang Al-Irsyad itu ada qaf Quran, ada ha, ada hadis, di tengah itu ada dhad. Dhad itu artinya bahasa Arab. Ini sebagai pertanda Al-Irsyad tuh kitab wa sunnah dan bahasa Arab. Coba tanyakan, berapa persen orang Al-Irsyad yang bisa bahasa Arab? Sampai disebutin tuh sama Syekh, orang-orang Arab Indonesia itu tinggal ada sahna Arabiyah fi wujuhihim. Ada raut wajah dari jauh, oh orang Arab ini. Assalamualaikum, kaif halak? Alhamdulillah bikhair. Bisa tuh kalau alhamdulillah bikhair bisa. Panjang sedikit 5 menit, alafu gitu, orang tidak bisa bahasa Arab. Dan ini realita. Padahal tertulis di lambang Al-Irsyad dhad. Mana dhad? Mana dhadnya yang ngomong orang Al-Irsyad? Syekh tulis itu. Makanya semua Madarijul Irsyad pada waktu itu bil Arabiyah. Semuanya pakai bahasa Arab. Dan semua majalah yang dikeluarkan oleh Al-Irsyad semuanya bil Arabiyah. Karena mereka nahnu muslimin. Kita orang Islam. Kita dijajah Belanda. Belanda ngajarin bahasa Belanda. Dan sebelum kemerdekaan Indonesia, antum tahu jumlah majalah yang berbahasa Arab, subhanallah. Ada Sautul Hadramut, ada Majalah Mursyid, ada Majalatul Ahqaf, ada Majalatul Rabitoh, majalah-majalah bil Arabiyah semuanya. Setelah merdeka, wala satu tersisa. Satu nggak ada majalah bahasa Arab. Yang ada koran bahasa Cina. Berapa jumlah orang Cina di Indonesia? Wainal muslimin, wainal Arab, mereka yang bawa Islam di sini. Kata Syekh, lamma aqdamatni jam'iyatu khair lil musa'adati ala nashriddin. Ketika aku diundang oleh orang-orang Jam'iyatul Khair, ya untuk bantu mereka dalam urusan menebarkan agama. Wa ma kana yatadhaharu bihi rijaluha min al-hubb lil hurriyah wan nahdha fikriyah. Wajadtul halata fi Jawa fi ghayatil harajah was su'ubah min haythul mawqif ad-dini ma'a ta'alimil haditha wa du'atin nasraniyah. Kata Syekh, ketika Anda datang ke sini, Anda melihat orang-orang yang kayaknya senang sama agama, mereka suka kebebasan, ya. Mereka ingin kebangkitan Islam. Anda lihat kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Kondisi Indonesia pada waktu itu. Kata dia apa? Yang pertama, adanya pendidikan-pendidikan modern. Belanda tuh mulai itu menebarkan pendidikan-pendidikan modern kepada orang Islam. Jadi orang Islam kalau mau masuk ke sekolah Belanda itu dites keislaman. Salah satu tesnya itu yang ditulis di Majalatul Mursyid, majalahnya Al-Irsyad pada waktu itu, yang membuat seluruh ormas Islam bersatu pada waktu itu menolak Belanda. Karena mau masuk ujian, tes ujian ke sekolah Belanda itu harus jawab soal itu. Soalnya itu kayak gini kira-kira modelnya. Dulu di Jazirah Arab pada abad ke-6 ada seorang pengembala onta, titik-titik namanya, yang mengaku nabi. Dia belajar agama itu dari pendeta. Di mana? Di Suriah, di Syam sama ceritanya. Ditolak sama umat Islam pada waktu itu. Syekh mengatakan itu pendidikan-pendidikan modern tuh. Wa du'atin nasraniyah, pada waktu itu Syekh jelasin adanya misionaris-misionaris yang dikirim sama Belanda di Indonesia. Di masa Belanda, antum harus tahu, di masa Belanda itu sudah ada Injil pakai bahasa Madura. Injil pakai bahasa Madura. Sekarang ada nggak terjemahan Quran pakai bahasa Madura? Atau kalau di Banyuwangi pakai bahasa Using?
Terus siapa yang dakwain orang-orang yang ada di pinggir-pinggir pantai sana, yang di bukit-bukit, yang mereka mungkin bahasa Indonesia masih kacau? Belanda sudah kirim misionaris, dan misionaris ini, anak kalau baca cerita tuh, 2 misionaris suami istri dikirim ke Madura. Dia itu semangat menyebarkan Kristen pada waktu itu. Sampai Belanda takut. Belanda takut ini kalau terus-terusan orang Madura ditebarkan Kristen ke mereka, mereka bisa berontak nantinya. Akhirnya diusir dari 2 orang, dipulangin ke Belanda. Sama Belanda, pulang ke Belanda. Tapi dapat beberapa bulan dia balik sendiri, nggak lewat pemerintah, berangkat sendiri, turun di Sumeneb dan dibunuh di Sumeneb sama orang-orang Madura. Tapi semangat untuk nyampaikan agamanya. Disebutkan du'atun nasraniyah wa halatu ulama'id din minal ahli al-arab, minal ahli al-arab al-majrufin bi tayyaril khurafat. Kata dia, dan dilihat ulama-ulama agama dari kalangan bangsa Arab yang mereka terseret di arus khurafat-khurafat allati sarat hujjatan 'alal Islam ma'a bara'atihi minha, yang akhirnya jadi citra buruk Islam, padahal Islam bebas dari itu. Gara-gara kelakuan orang-orang yang mengaku ulama. Ini Syekh Surkati jelasin sendiri bagaimana kondisi. Lalu beliau membagi mereka jadi 3 golongan. Ada orang-orang terpelajar yang belajar ilmu Belanda, pelajaran barat, yang mereka ngelihat Islam itu dengan pandangan yang rendah. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang berlepas diri dari Islam. Wong Islam tapi berlepas diri dari Islam. Makanya mereka mungkin disebut orang-orang nasionalisme pada waktu itu. Ini sebelum merdeka. Belanda udah tahu tuh mana nih orang-orang yang berbahaya untuk pemerintahan dan mana yang tidak. Kemudian disebutkan ada orang-orang yang terpelajar pura-pura dekat sama Islam, pura-pura. Saya ngelihat ini cari manfaat. Kalau dapat manfaat dari Islam, dia dekat sama Islam. Nggak ada manfaat, dia tinggalin. Kemudian yang ketiga kata Syekh, al-muqallidun at-taqlid al-a'ma, orang yang ikut-ikutan apa kata orang. Ke barat ya dia ke barat, ke timur ya nggak punya ilmu sama sekali. Masalah ekonomi Indonesia sangat mengenaskan. Sampai Syekh Ahmad Surkati memberikan permisalan tentang kondisi ekonomi di Indonesia ini. Syekh mengatakan Indonesia ini, innama mathalu hadzal balad kamathali ardin 'alaiha haud. Negeri Indonesia ini seperti sebuah negeri yang di tengah-tengahnya ada kolam. Ada model danau lah. Semua orang butuh sama air danau itu. Fa'idha bil Arab ja'u ya'khudhuna al-ma' min dhalikal haud fi rabi'atin nahar bidalwin dhikhar. Orang Arab pada ngambil air, ikut ngambil air di danau situ. Siang hari pakai timba, bocor timbanya. Dia ngambil, orang-orang pada kelihatan nih orang Arab nih ngambil, tapi timbanya bocor. Sampai rumah udah tinggal sedikit airnya. Ini yang orang Arab. Kemudian thumma ja'a siniyun, lalu datang orang-orang Cina. Ya'khuduna minal ma' fi wasatil lailil mudlim. Dia orang-orang Cina ini ngambil air di malam hari yang gelap gulita. Wan nasu niyam la ya'rifuna ma hasal. Orang pada tidur semua, nggak tahu ada apa nih. Tahu-tahu rumahnya orang Cina sudah full air semuanya. Ada yang melihat. Tsumma ja'al Holandiyun. Lalu datang orang-orang Belanda. Famaddu anabibal ma' min dzalikal haud. Belanda datang bawa selang. Masukin ke air, sedot, selesai. Kondisi ekonomi ya orang-orang Arab
lumayan lah. Tapi dibanding Cina, ini dari dulu jamaah. Perkataan Syekh ini sebelum merdeka. Belum merdeka. Mereka itu sudah seperti itu, ngambilnya malam hari. Tahu-tahu rumahnya sudah, tahu-tahu jalan di tanah ini sudah punyanya non muslim. Kayak di Jember, tahu-tahu jalan protokol. Dulu di Jember itu jalan protokol masih banyak orang muslim, bahkan masih banyak orang Arab. Sekarang wala wahid. Mungkin ada satu mungkin. Seperti itu. Adapun Belanda ya habis. Kemudian kondisi orang-orang Arab, karena kita tahu ada kaitan yang begitu eratnya antara Syekh Ahmad Surkati dengan orang Arab. Orang-orang Arab itu hijrah mereka sebelum tahun 900-an itu tidak terlalu banyak. Sejak tahun 1850-an baru mulai banyak orang-orang Hadramut yang datang ke Indonesia. Kebanyakan orang Arab yang datang ke Indonesia ini dari Hadramut. Karena apa? Yang pertama karena kehidupan di Hadramut sangat susah. Apalagi Hadramut dulu dijajah sama Inggris. Sehingga banyak orang-orang Hadramut yang keluar. Bukan cuma ke Jawa. Mereka juga ke Amerika, kemana. Mereka pokoknya meninggalkan negerinya. Karena faktor politik, negeri, dan ekonomi. Akhirnya mereka sampai ke Indonesia. Dan di Indonesia ada dua grup yang datang ke Indonesia. Alawiyun, mereka adalah saudara-saudara kita yang mengaku keturunan dari Ahlul Bait, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya enggak? Ya percaya. Mereka ngaku mereka keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka punya pohon nasab, ya silahkan. Kita akui itu. Sebagaimana ana Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zain bahasa lama. Lalu ada orang ngomong sama anak, ente bukan bahasa lama. Kata, lebih tahu ente apa ana dengan nasab ana? Ya ana lah. Makanya alul ba'alwi yang mereka mengaku alul bait, ya sudah. Kita nggak boleh mendustakan. Kecuali ente punya bukti mereka bukan alul bait. Mereka mengaku alul bait, ya kita katakan ente alul bait. Dan ada ketentuan, aturan-aturan menjadi keluarga Rasul SAW. Nggak boleh makan zakat. Itu menjadi orang yang paling wajib menegakkan sunnah. Itu ada aturan. Yang datang ke Indonesia dua. Dari Alawiyun dan dari Masyaikh. Lalu kalau kita bicara orang Arab itu ada kasta-kastanya juga. Yang pertama disebut Qabail atau Gabail. Mereka adalah hamalatus silah, tukang perang. Gabail ini ya pokoknya mereka perang, nguasain mana itu disebut Gabail. Yang kedua ada at-tujar, pedagang. Mereka yang kerjanya ya pedagang orang-orang fulus. Yang ketiga az-zurra wal fallahu, para petani. Ada lagi yang dibawa mereka. Yang ke Indonesia ya macam-macam. Ada yang dulunya mereka Gabail datang ke Indonesia, ada yang Ahlul Bait datang ke Indonesia, ada yang pedagang datang ke Indonesia, ada yang mungkin juga petani datang ke Indonesia mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka di Indonesia. Cuma tetap Ba'alwi, mereka menjadi tokoh agama. Jarang dari orang-orang Arab Masyaikh ini jadi tokoh agama. Seakan-akan hanya milik mereka. Datanglah ke Indonesia, mereka kumpul di Indonesia. Jadilah orang-orang Arab sekarang untuk melihat itu yang tersisa. Jumlah orang Arab di Indonesia itu ketika Anda nulis ini, jadi 8 tahun yang lalu, itu di koran Ar-Riyadh, insyaallah disebutkan jumlahnya 5 juta orang Arab yang di Indonesia. Yang di Hadramut nggak sampai 2 juta atau 3 juta. Yang di Indonesia lebih banyak orang Arab. Karena yang di Hadramut banyak keluar. Dan kita kembali untuk mengenal Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surkati Al-Ansari.
Nama beliau barusan yang Anda bacakan. Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad As-Surkati. Jadi nama bapak sama anak sama. Itu kadang-kadang membaca ulama-ulama Islam itu ada yang nama Muhammadnya sampai 7 jemaah. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Karena mereka berharap ini nama yang mulia. Masa kita mau cari nama lain? Nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ahmad Surkati ini, beliau nasabnya itu nyambung sampai Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Makanya disebut beliau itu Al-Jabiri Al-Ansari. Karena nasabnya sambung ke sana. Ini salah satu kelebihan Islam sebenarnya. Saya tidak katakan bangsa Arab. Kelebihan Islam yang mungkin dulu Islam turunnya awalnya di Arab, mereka menjaga kepada nasab. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arham." Kalian pelajarin tuh nasab kalian supaya kalian bisa nyambung silaturahim. Kadangkala di sekolahan itu sepupuan nggak tahu. Itu siapa? Anaknya fulan. Oh iya, nggak tahu kalau dia itu sepupu, kakeknya satu. Karena apa? Karena namanya tidak membawa nasab. Khususnya di Jawa. Kalau di Sumatera itu mereka masih jaga nasab mereka. Ada Harahap, ada Nababan, Nasution, apalagi Raja Guguk. Iya, Syekh Ahmad Surkati nasabnya sampai kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Orangnya Syekh Ahmad Surkati itu kulitnya gelap. Karena kita tahu para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka masuk ke negeri-negeri yang ditaklukkan, mereka nikah dengan penduduk sana. Sehingga ada di Tanzania, anak ketemu sama teman Tanzania, orangnya hitam legam, orang Arab. Kata dia, anak Hadrami, kata dia, anak dari Hadramut, anak punya kayak. Karena dia nikah sama orang sana, akhirnya tuh warnanya hilang, ya jadi kayak gitu tuh. Jadi itu ada pengaruh dari ikhtilat, ya bercampur aduknya. Karena salah satu kelebihan orang Arab itu mereka datang ke Indonesia nggak bawa istrinya. Beda sama beberapa orang asing datang ke Indonesia. Mereka datang sama perempuan-perempuan mereka. Orang Arab rata-rata disebutkan ibunya itu orang Jawa, orang Indonesia asli. Makanya antum tahu kenapa orang Arab kalau nyebut orang Jawa itu akhwal. Akhwal itu berasal dari kata khol yang artinya saudara ibu. Jadi karena ibunya bukan orang Arab, kalau ketemu orang Jawa siapa fulan? Akhwal. Saudaranya ibu maksud. Karena mereka tidak bawa istri dari Arab. Ya gimana perjalanan naik kapal laut dari sana ke sini kan? Perempuan tidak tahan dengan perjalanan panjang itu.